Siapa tak kenal ondel-ondel, sepasang boneka raksasa dengan tinggi lebih dari 2 meter yang menghiasi gedung-gedung atau kantor pemerintahan di ibu kota. Sosok mereka juga hadir dalam pesta-pesta rakyat, hajatan masyarakat Betawi, dan terutama perayaan ulang tahun kota Jakarta. Tapi apakah kita tahu seperti apa rasanya berada di dalam ondel-ondel? Bu, ini mah berat, Bu. Ondel-ondel ini memang menjadi ciri khasnya Betawi dan ternyata di Kampung Kramat Pulo ada proses pembuatan ondel-ondel yang sudah eksis sejak tahun 80-an. Dan saya akan coba mendatangi kampung itu untuk melihat bagaimana prosesnya sampai hari ini. Terletak di Bilangan Senen, Jakarta Pusat, Kampung Pulo sendiri dulunya menjadi pusat kreativitas masyarakat Betawi. Di masa jayanya, setidaknya ada 20 sanggar pengrajin yang memproduksi segala macam kerajinan khas Betawi. Ya, ini kampung ini kan dikasih nama Kampung Ondel-Ondel. Itu ceritanya bagaimana sih ya? Gini, waktu tahun 2014 ya, itu masyarakat sini itu udah mulai kegiatan cari nafkah dari ondel-ondel. Satu penggiat, dari penggiat rangka, topeng sampai kembang kelape. Itu semua ada di sini. Nah akhirnya kita masyarakat bersama ngejulukin deh kampung ini kampung ondel-ondel gitu. Tapi kalau buat ondel-ondel di sini, ya ayah pun dikitanin tahun 72 pakai ondel-ondel, tapi bukan ondel namanya barongan. Itu yang buat orang tua ayah sendiri. Jadi emang ayah tuh dari dulu tahun 72 orang tua ayah yang bikin barongan, bukan ondel-ondel barongan. Nah kalau tahun 80-an itu masih ondel-ondel masyarakat, belum ada yang punya. Saban 17-an kita door to door tuh, minta deh dari pintu ke pintu ya. Seiring perkembangan zaman, pengrajin ondel-ondel Kampung Pulo semakin sedikit. Mulai dari faktor permainan modern sampai pandemi yang nyaris mematikan usaha pengrajin. Meski kini terbilang sepi, masih ada beberapa sanggar yang masih memproduksi ondel-ondel. Yuk kita nonton ondel-ondel, tapi kalau nontonnya udah biasa. Tapi kalau ikut buat proses pembuatan si ondel-ondel yang raksasa ini, itu baru luar biasa. Bang, wah ini lagi buat bang. Iya kak, lagi buat kak. Ini bambu. Salah satu pengrajinnya adalah Chandra Winata. Pria 36 tahun ini setidaknya telah membuat ondel-ondel sejak 9 tahun silam. Keahlian mengolah bambu untuk dijadikan boneka raksasa diturunkan dari sang ayah. Untuk membuat rangka, biasanya dipilih bambu tua untuk kemudian dikerat dan dihaluskan. Kalau kesulitannya kan buat ondel-ondelnya yang raksasa ya bang, ukurannya besar. Ini kesulitannya gimana sih bang? Kesulitannya di pundak kak. Pundak 1. Kan perbedaannya pundak 1 sama pundak 2 lebih kecil pundak 1. Pundak 2 dia agak lebar panjang. Gitu. Kalau seumpamanya nggak nyama, dia bakal bisa miring gini kak. Hasilnya jadi berantakan ya? Hasilnya miring begini. Miring, oh. Berantakan sih kak, paling miring gini doang. Nanti saya dikatain lagi sama ya, mata lu juling. Nah jadi untuk mensiasatinya biar berhasil membuat ondel-ondel yang besar ini gimana doang? Kalau buat berhasil ya seperti kayak gini kak, kita pakai tali malam. Jadi biar ketahuan tengahnya sama kanan kirinya. Jadi nanti itu jadinya lurus. Tubuh ondel-ondel dibuat dengan rangka bambu yang dianyam menyerupai kurungan ayam dengan diameter sekitar 1,5 meter dan tinggi hingga 4 meter. Rangka haruslah kuat dan kokoh agar bisa dipikul dari dalam. Satu rangka ondel-ondel membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam untuk selesai dirakit. Sementara untuk harganya, satu ondel-ondel lengkap dengan hiasan baju bisa mencapai 2,8 juta rupiah. Kalau dibilang buat mahal sih sebenarnya sih ilmu kak. Yang lain-lain sih bahan-bahannya mah biasalah ya. Bilang gue bisa bikin, coba dipraktekin kalau emang bisa. Gitu aja. Ilmunya kan susah. Buat dibagi-bagi. Apa sih saya kalau ada yang nanya-nanya sih saya bakalan saya jawab. Sebagai pertunjukan rakyat, ondel-ondel biasanya diiringi tanjidor atau kelompok orkes kampung yang terdiri dari beberapa alat musik. Dari gendang tepak, gendang kempul, gong, kenong kemong, krecek, trompet, bass, dan sukong. Tapi saya penasaran bagaimana rasanya berada di dalam boneka seberat 30 kg ini.
Sebenarnya sih syaratnya ya gampang. Dia kudu lincah orangnya dan bisa nari itu utamanya. Karena kalau misalkan di dalam ondel-ondel dia diem, ya bingung juga ntar nggak bisa joget. Jadi dia harus bisa gerak, lincah dan aktif gitu. Dan yang pastinya satu lagi, kuat. Karena kalau nggak kuat dia bisa jatuh bawa ondel-ondel. Selain tenaga untuk memanggul rangka ondel-ondel, pementas juga harus punya nafas yang panjang. Maklum saja, penampilan ondel-ondel memang sering mengharuskan untuk berjalan jauh. Setelah merasa mampu, saya pun masuk ke dalam ondel-ondel. Jalannya lama kata orang di luar. Bu, ini mah berat, Bu. Tapi ternyata semua petunjuk Bang Reza runtuh dalam sekejap. Berada di dalam ondel-ondel, tak semudah yang saya kira. Wah, ternyata berada di dalam ondel-ondel ini bukan perkara mudah. Ini butuh tenaga ekstra, kemudian juga ketelitian, karena lumayan untuk membawa si ondel-ondel ini berat sekali dan tidak banyak cahaya yang masuk, jadi tidak bisa melihat jalan bagian depan, kiri kanan nggak bisa. Hanya ada satu lubang yang ada di depan ini untuk bisa ngelihat ke arah depan. Kalau misalnya nggak hati-hati nih, bisa nabrak. Tuh. Jadi untuk menjadi seorang pemain ondel-ondel ini bukan profesi yang gampang. Belum jelas benar kapan ondel-ondel muncul dalam kehidupan masyarakat Betawi. Banyak yang menyebut ondel-ondel semula bernama barongan dan dianggap perwujudan danyang atau penguasa goib desa. Ketika dilanda wabah penyakit, mereka menggelar ritual mengarak barongan keliling kampung untuk tujuan menolak bala dan mendapatkan keselamatan. Sebelum diarak, dilakukan proses pengasapan atau ukup agar prosesi berjalan lancar. Dulu, ondel-ondel memiliki bentuk yang lebih seram dengan wajah bercaling, rambut gondrong, dan ukuran yang lebih besar. Ondel-ondel itu kan dia merupakan pengejawantahan dari sebuah harapan, sebuah cita-cita. Pada masa lalu, ini sebelum Islam ya, jadi kita melihat ada sesuatu yang mengancam kita. Dan apa yang mengancam itu harus kita lawan dia. Maka muncul kemudian kita harus melawan dengan sesuatu yang besar juga. Karena yang besar itu dianggap mereka itu serem, menakutkan. Nah oleh karena itu muncul ide bahwa sesuatu yang besar, yang galak, yang jahat itu harus juga kita lawan dengan sesuatu yang besar, yang jahat. Sebagian sejarawan meyakini barongan Betawi adalah bentuk berbagai akulturasi kebudayaan. Ada kemiripan rupa barongan Betawi dengan barong Bali dan begitu juga dengan motif hiasan kepala. Pengaruh Tiongkok terlihat dari teknik menggerakannya dan pemakaian petasan agar pertunjukan lebih meriah. Nama ondel-ondel ditenggarai muncul dan menjadi populer saat Benyamin Sueb menyanyikan lagu Ondel-Ondel pada 1970-an. Sejak itulah kata ondel-ondel menggantikan barongan. Secara pakem memang si ondel-ondel itu harus dua, harus sepasang, laki perempuan. Yang laki mukanya merah, mensimbolkan kekuatan, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang besar-besar. Yang perempuan itu mukanya putih yang mensimbolkan bahwa dia bumi, kelembutan, kasih sayang, sehingga dua hal itu bersatu itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Dia simbol equilibrium, keseimbangan. Jadi ada kita manusia, ada yang maha kuasa, ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada baik, ada buruk. Jadi dia simbol seperti itu. Jadi dia sepasang ini kalau cuman satu dipakai itu nggak ada gunanya juga. Dia akan sengkle. Jadi nggak ada gunanya juga gitu. Jadi dia sepasang. Sayangnya, keberadaan ondel-ondel yang benar-benar meriah kini hanya kita temukan dalam beberapa momen saja. Jikapun ada di jalanan, sering kita temui justru mereka yang mengamen. Semoga ondel-ondel, simbol kebanggaan Betawi, terus menari di tengah kota yang tak pernah tidur. Menjaga warisan, menyuarakan budaya dari dulu hingga kini.